190, 210, 30, 30, 21. Hai, saya Rida Rizalani, NIM 190, 210, 30, 30, 22. Saya Gabriela Fatik Rudianto, NIM 19, 0210, 30, 30, 16. Ya, saya Agung Taufan, NIM 19 021 03 03 029. Pada video kali ini, kami diberikan kesempatan untuk melakukan observasi di SMA N1 Genteng dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan yang pertama. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, pengamatan dan implementasi peraturan dan tata tertib sekolah, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah seperti upacara bendera, rapat, dan briefing, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler, serta pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. SMA N1 Genteng merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 20 Kota Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Ketika kami sedang melakukan observasi, kami diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik dari UNED yang datang ke SMA 1 Genteng dalam rangka untuk mengadakan penelitian atau mungkin observasi pengenalan lingkungan di SMA 1 Genteng ini. Semoga apa yang kalian lakukan bisa memperoleh sekedar informasi terkait dengan dunia pendidikan pada situasi ini, khususnya di SMA 1 Genteng. Dan misi ini sudah masuk di buku namanya KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jadi dijabarkan di sana dalam rangka untuk membentuk manusia yang mempunyai akhlak mulia, budi pekerti luhur, sehat dan jasmani rohani, dan dalam rangka untuk mempunyai karakter yang baik, berwawasan lingkungan dan berwawasan global. Struktur organisasi sekolah yang paling atas itu kepala sekolah. Terus di samping kiri itu ada komite sekolah. Terus ada guru BK. Ke bawah itu ada para wakil kepala sekolah. Yang pertama urusan humas, mengurusi tentang hubungan masyarakat. Terus yang ke kanannya lagi itu ada wakasek kurikulum yang menangani tentang masalah penjadwalan pelajaran, yang ngurusi tentang mata pelajaran, kapan guru mengajar, jadwalnya gimana, dan seterusnya. Terus juga penilaian terhadap anak-anak, kapan diberikan, dan seterusnya, itu kurikulum. Terus sampingnya lagi ada wakasek sarpras, sarana prasarana. Ini yang mengurusi tentang masalah sarana di sekolah kita. Terus sampingnya lagi ada wakasek kesiswaan, yang mengurusi tentang kegiatan siswa dari semua kegiatan yang ada, baik yang terkait dengan ekstrakurikuler maupun terkait dengan kegiatan non-kurikuler atau kokurikuler. Ini ditangani oleh kesiswaan. Atau juga kaitannya dengan guru BK. Guru BK ini menangani anak-anak, bukan hanya menangani permasalahan, tapi juga anak-anak yang mau konsultasi. Kalian juga pernah sebagai siswa konsultasi, mungkin anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi, sesuai dengan kemampuannya mau masuk ke jurusan apa misalnya, itu konsultasinya ke guru BK. Mungkin yang lain. Jadi SMA 1 Genteng ini menerapkan kurikulum 13 namanya, dan menggunakan program SKS seperti kalian di perguruan tinggi. Jadi sesuai dengan program pemerintah khususnya Jawa Timur, pada kali ini itu sekolah masih belum boleh menerapkan pembelajaran luring.
Artinya masuk sekolah masih belum boleh karena situasi pandemi juga masih terus bertambah dan merajalela. Oleh karena itu kita khawatir terhadap itu semua, maka pelaksanaan pembelajaran dengan cara daring, kecuali yang anak yang percepatan tadi, karena cuma sedikit. Seandainya kumpul-kumpul kan cuma anak 5, anak 7 dengan anak IPS tadi. Ya, itu tidak masalah. Jadi masih pembelajaran daring. Dan alhamdulillah juga mayoritas, hampir semua anak-anak juga mengikuti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal. Ya. SMA kita ini, SMA Genteng 1 ini masuk 5 hari sekolah. Ya. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad, hari Minggu libur. Selama 5 hari, anak-anak juga harus standby di rumah. Bapak Ibu guru ada yang daring dari sekolah, yang lebih banyak. Ada juga daring dari rumah Bapak Ibu guru masing-masing. Karena ini daring, ya pembiasaannya di rumah masing-masing. Ya. Terus kalau anak-anak masuk dulu, ya, itu jam 7 kurang 15 menit pelajaran dimulai. Tapi sebelum jam 7, artinya setengah 7 atau jam 6.30, itu anak-anak sudah masuk di kelas. Pembiasaan apa yang dilakukan? Untuk yang beragama Islam, itu dengan cara membaca Al-Quran dulu pertama, semampunya dan semaunya. Untuk yang beragama non-Islam atau non-Muslim, ya silakan. Kalau yang Kristen ya membawa Injilnya dibaca, nggak apa-apa, Kristen Katoliknya dan seterusnya, termasuk juga agama yang lain. Terus setelah itu di sekolah ini dipandu ada dari TU membaca Asmaul Husna, ya, secukupnya 15 menit itu digunakan untuk itu. Ya. Jadi cukup 15 menit membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Terus setelah itu anak-anak masuk di kelas tadi, dilanjutkan lagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu guru sudah di kelas itu. Setelah menyanyi lagu Indonesia Raya, pembelajaran dimulai. Itu ya, pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah. Baik teman-teman, saat ini kami sedang bersama Wakil Kepala Sekolah di bagian kesiswaan bersama dengan Ibu Jayanti. Nah Bu, mengenai peraturan dan tata tertib sekolah, apakah Ibu bisa menjelaskan sedikit dan berbagi kepada kami mengenai peraturan di sekolah ini, Bu? Ya, terima kasih untuk adik-adik dari UNED ya, yang sudah ada di sini. Tata tertib kita secara umum kita mengacu dari tata tertib yang ada di peraturan di provinsi. Jadi kita mengacu dari sana yang kemudian kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kami. Jadi tata tertib itu di mana ada pelanggaran-pelanggaran yang atau aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak-anak, dan juga ada ketika pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh anak-anak, maka ada poin-poin yang tertulis di situ. Seperti itu peraturannya. Apabila ada anak yang melanggar, biasanya untuk apa? Sanksinya itu seperti gimana? Kita punya buku saku ya, buku saku tata tertib siswa. Jadi ketika kita ini misalnya di SMA 1 Genteng itu masuk jam 6.30, jika siswa ada yang terlambat, maka itu nanti akan tertulis dalam sebuah poin. Tapi di situ tidak hanya sekedar tercatat poin, tapi juga ada beberapa guru dari pihak tatib sendiri. Jadi ada petugas tatib itu memberikan sanksi dengan ada yang membaca Asmaul Husna, ada yang membersihkan lingkungan dan sebagainya seperti itu. Cuman ya kita juga melihat alasan-alasan itu. Tidak kemudian ketika satu kali melanggar terlambat, itu kan kita juga enggak. Karena anak-anak juga ada beberapa alasan yang bisa kita terima, misalnya di jalan mungkin bannya bocor dan sebagainya, tapi tetap kita berikan sanksi dengan sanksi-sanksi yang mendidik gitu ya. Seperti itu. Nah, kan biasanya anak-anak ini ada yang terlalu sering melanggar peraturan ya Bu, sampai mungkin bisa sampai berada di titik di mana mereka kayak sudah berada di titik puncaknya. Nah, untuk keputusan sekolah sendiri bagaimana? Nah, ya, kalau itu ada proses ya. Artinya
ada beberapa anak yang ternyata bolos dan sebagainya, ada poin-poin yang sudah mencapai poin maksimal. Cuman kita juga ada pembinaan khususnya, misalnya ada poin-poin yang di sini adalah dalam penanganan BK, bimbingan seling, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memantau, dan home visit, memanggil orang tua dan sebagainya, itu sudah dijalankan oleh BK. Tapi ketika nanti ternyata tidak ada perubahan dari si siswa tersebut, ini sudah meningkat lagi, dalam arti meningkat ke struktur di atas lagi, yaitu dibina oleh wakil kepala sekolah, misalnya dalam ini wakil kesiswaan. Jadi kami memberikan bimbingan lagi kepada anak-anak. Jika tidak bisa, ya ini nanti kepala sekolah, sekaligus nanti ada eksekusi di situ, bagaimana keputusan kepala sekolah untuk menangani anak tersebut. Ini. Mungkin Ibu bisa sedikit berbagi nih kepada teman-teman mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Genteng. Ekstra kita yang wajib pramuka. Ini yang wajib diikuti oleh semua siswa yang terutama kelas 1. Kelas 10 ini wajib semuanya ikut kegiatan ekstra yang wajib, yaitu pramuka. Yang ekstra yang lain banyak, ini kan sesuai dengan talent mereka. Kita mencoba untuk mewadahi apa yang menjadi kelebihan, keinginan, dan hobi anak-anak. Jadi kita mewadahi berbagai ekstra yang di situ biar anak memilih sesuai talentnya. Ada ekstra paduan suara, yang mereka pintar musik, pintar menyanyi, kita masukkan di situ. Ada ekstra bola voli, sepak bola, basket, kemudian ekstra sepak bola dulu namanya futsal itu, ada pencak silat, kemudian ada ekstra kewirausahaan, ada ekstra tari, ada ekstra paskib, ada ekstra pencinta alam, dan banyak lagi. Itu kita buka sesuai dengan keinginan anak, dan kita dampingi dengan pembina-pembina yang mereka punya skill dan kemampuan di bidang tersebut. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya Bu. Sama-sama ya. Selamat bekerja ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Maksimal. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya tidak apa-apa Bu, kami berterima kasih. Iya, makasih. Setelah wawancara yang telah kami lakukan dengan Kepala Sekolah dan Wakasek Bagian Kesiswaan SMA N1 Genteng, kami juga melakukan observasi lingkungan sekolah untuk mengetahui sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah dalam kegiatan belajar mengajar di SMA N1 Genteng. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui strategi belajar dan mengajar yang diterapkan oleh guru di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan salah satu siswa di SMA N1 Genteng dan Ketua OSIS periode 2020-2021. Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di salah satu ruang kelas yang ada di SMA Negeri 1 Genteng. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Genteng, ada beberapa metode pengajar yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Seperti yang pertama adalah metode ceramah atau yang biasa disebut dengan metode ekspositori. Lalu metode diskusi, dan selanjutnya adalah metode pemaparan hasil. Pemaparan hasil ini biasa disampaikan dengan cara presentasi. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sekolah untuk mendukung metode pembelajaran di dalam kelas ini antara lain yang pertama, ada papan tulis, layar LCD, proyektor, dan wifi kelas. Nah, jadi selain itu juga terdapat suatu metode pembelajaran kooperatif script yang ini merupakan metode pembelajaran dengan cara memasangkan siswa dengan cara lisan atau menuntut siswa mengemukakan materi yang telah disampaikan oleh seorang guru itu secara lisan. Jadi seorang pengajar itu menyampaikan suatu materi terlebih dahulu kepada si peserta didik ini, yang nantinya itu si pengajar itu menunjuk ke salah satu mahasiswa mengenai apa saja yang dia peroleh mengenai materi yang telah si pengajar sampaikan gitu loh, untuk menyampaikan kembali si materi ini kepada teman lain dan juga si pengajar. Metode pembelajaran di laboratorium adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di ruang laboratorium. Pembelajaran ini berpusat kepada siswa daripada terhadap guru. Pelaksanaan pembelajaran ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok.
Melalui pembelajaran di laboratorium ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami suatu objek secara langsung, untuk mengkaji, menganalisis, menemukan secara induktif melalui diskusi, merumuskan masalah, dan menguji hipotesis, serta membuat kesimpulan dari benda-benda atau model dalam penelitian. Di SMA Negeri 1 Genteng ini terdapat beberapa lab, yakni lab kimia, lab fisika, lab biologi, yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan praktikum, yang mana lab tersebut digunakan sebagai sarana penunjang pembelajaran siswa. Sekian video dari kami, semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai nanti!